Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anton, Investment Specialist dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 Mei 2022, hari ini saya akan memberikan tips dan trik mengenai metode screening dengan memanfaatkan gap up ya. Jadi sebelum arah ke sana, saya ingin menjelaskan ke teman-teman dulu apa sih artinya gap up, apa sih artinya gap down. Jadi gap itu dibagi menjadi dua jenis. Jadi yang pertama ada gap up, yang kedua ada namanya gap down. Nah, gap itu sebetulnya apa sih, Mas? Jadi gap itu adalah loncatan harga atau membentuk jarak pada harga tertentu dari harga sebelumnya. Contoh, semisal nih katakanlah harga saham Astra kemarin ditutup di 7.000. Kemudian pada saat besok Senin perdagangan jam 9 pagi ternyata saham Astra openingnya lompat atau loncat ke 7.300. Jadi harusnya kan ketika opening dia harusnya melewati beberapa fraksi harga ke 7.025, 7.050, 7.150 dan sebagainya. Tapi karena optimisme pasar akhirnya harganya lompat ke 7.300. Nah, itu namanya gap up. Nah, kalau gap down itu kebalikannya. Jadi semisal pada perdagangan hari Jumat kemarin Astra ditutup di 7.000. Nah, ternyata pada saat perdagangan besok Senin, Astra openingnya langsung ngedrop di 6.500 misalnya, atau turun 500 poin. Nah, itu namanya gap down. Gap down terjadi karena adanya panic selling atau investor retail maupun investor institusi melakukan jual besar-besaran di saham Astra di harga bawah. Nah, secara teori gap up maupun gap down itu selalu tertutup ya. Rata-rata kalau secara market atau pasar kita lihat 90% gap itu selalu ketutup. Nah, ketutupnya kapan, Mas? Nah, bisa 2 hari, 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, atau bisa berbulan-bulan baru tertutup. Nah, gap itu kan terjadi karena adanya optimisme pasar atau terjadi karena panic selling. Kalau semisal gap up itu biasanya karena berita-berita tertentu. Nah, berita tertentu itu apa, Mas? Nah, misal contoh laporan keuangannya ternyata naik signifikan, labanya naik 200% atau 300%. Kedua, karena ada berita corporate action misalnya mau bagi dividen. Nah, terus kemudian dividennya ternyata sangat besar. Atau ada info mengenai akuisisi. Nah, misalnya contoh katakanlah BCA akuisisi Bambu Kopin. Nah, otomatis Bambu Kopin yang gap up atau lompat karena diakuisisi oleh perusahaan besar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, atau bisa juga ada info-info tertentu dari berita-berita lain mengenai kebijakan pemerintah, mengenai segi positif dari sektornya. Nah, pokoknya mengenai berita-berita yang mendukung saham tersebut mengalami gap up ataupun gap down. Oke ya. Nah, hal ini bisa kita manfaatin untuk screening. Gimana Mas caranya? Nah, teman-teman seperti biasa login aja di aplikasi Neo Host Mobile di Mira Asset. Kemudian kita langsung masuk ke menu stok. Kita pakai menu stock info kemudian stock search. Nah, ini adalah salah satu fitur unggulan dari Mira Asset yang kita bisa gunain untuk screening secara otomatis saham-saham yang mengalami gap up. Nah, di sini saya fokusnya ke gap up ya, bukan ke gap down karena kita tujuannya screening gap up ini untuk memanfaatkan atau mencari cuan dari gapnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke menu EZ Finder kemudian pilih time period.
Nah, di sini sudah terscreening otomatis ya. Nah, ini sebelum ke sini teman-teman harus setting dulu nih. Ini kenapa kok bisa screening otomatis? Saya pilih yang gap up, kemudian di sini saya klik gambar icon bergerigi ini setting. Nah, ini ada settingan khusus ya. Jadi price-nya atau harga sahamnya saya khususin ke harga 50 sampai 10.000, kemudian volumenya saya khususin ke range volume 20.000 sampai tak terhingga. Kenapa kok harus 20.000 Mas? Karena kalau biasanya saham terjadi gap up, volumenya kecil atau mungkin di bawah 10.000 atau mungkin volumenya cuma 100 200 dalam total transaksi satu hari, berarti saham tersebut tidak liquid. Jadi kalaupun kita mau trade di situ kurang aman atau high risk. Jadi istilahnya saya kasih settingan volumenya ke 20.000 sampai tak terhingga. Kalau semisal ini checklistnya saya hilangkan, klik confirm, maka akan keluar semua saham-saham yang gap up ya. Nah, ini termasuk saham-saham yang volumenya kecil. Kayak contoh nih misalnya STTP. Nah, ini terjadi gap up di naik loncat 4%, tapi volumenya cuma 42 lot. Nah, berarti dia sahamnya kurang liquid. Nah, otomatis kita juga harus nyari satu-satu lagi. Nah, supaya kita nggak nyari satu-satu, kita harus setting volumenya sama price-nya. Nah, untuk price-nya ini tergantung teman-teman ya, selera aja. Jadi kalau semisal mau trading di saham range 50 sampai 1000 juga boleh, 50 sampai 20.000 juga boleh, bebas. Oke ya, berikutnya klik confirm. Nah, akhirnya muncul 4 saham ini. Nah, kita coba cek yang TRJA secara grafik. Nah, ini kalau kita lihat TRJA turun tajam ya di beberapa bulan sebelumnya. Nah, kemudian kita setting indikatornya seperti biasa pakai MA, kemudian pakai volume, MACD, kemudian stochastic slow. Kemudian kita klik tanda silang pojok kanan atas, close. Nah, chartnya akan seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat TRJA ini dia sudah selesai dari new low-nya atau harga terendahnya di 188 terakhir. Ini terjadi sekitar ya. Itu jadi sekitar tanggal 11 bulan Mei. Nah, 2 hari terakhir dia sudah mulai menunjukkan pola pembalikan arah reversal ya. Dan volumenya terakhir terlihat naik tinggi. Kemudian MACD-nya juga histogramnya udah positif, warna merah menandakan sudah fase akumulasi. Stokastiknya masih terlihat masih ada potensi untuk kenaikan karena belum overbook. Nah, kita coba perbesar ya ke candlesticknya. Nah, ini kalau kita lihat ada ini ya, ada secara historis ada gap down di sekitar 260. Nah, ini terjadi di tanggal 22 bulan April. Nah, ini ada potensi arahnya ke sana. Karena teorinya gap 90% rata-rata mesti ketutup. Secara praktek juga seperti itu. Nah, kita manfaatkan saham yang baru naik ke hari kedua, itu dia ada gapnya. Nah, ini kan ada gapnya nih, tapi tipis. Jadi kita cari yang gapnya tipis seperti ini. Nah, ini juga hari kedua ini secara otomatis open sama dengan low. Nah, kita bisa masuk ke hari ketiganya ya. Besok kita bisa masuk juga. Atau kita bisa masuk menjelang closing di hari kedua. Gitu ya. Jadi kita screening pada saat live market dengan metode stock search ini juga bisa. Gitu ya. Jadi ini untuk TRJA masih ada potensi untuk naik. Terus berikutnya tadi kita lihat screeningnya kalau nggak salah ya aksi ya, aksi ICBP sama BCA. Nah, kalau yang gap up, kalau gap up-nya lebar itu
jangan dimasuki ya kalau gap up-nya lebar. Biasanya kalau gap up-nya sangat lebar, misalnya jaraknya sampai 3% atau 5%, itu biasanya ketutupnya cepet, 1 hari 2 hari biasanya langsung ketutup. Tapi kalau gapnya nggak terlalu besar, biasanya itu malah sinyal positif, dan itu yang kita gunain untuk screening untuk masuk ya. Nah, ini contoh tadi misalnya aksi. Nah, kita lihat chartnya. Nah, aksi ini hari kedua kemarin gapnya lumayan ya, gapnya lumayan. Hari pertama dia arah, hari kedua dia arah, hari ketiga sebetulnya masih naik. Jadi yang saya bilang tadi, tipsnya kita bisa beli saat candlestick kenaikan di hari kedua maupun di hari ketiga. Nah, tapi kalau sudah ada candlestick seperti ini, biasanya hari keempatnya dia ada potensi turun karena candlesticknya udah merah seperti ini ya, menandakan power buyer sudah menurun. Oke ya, jadi yang kita manfaatin adalah optimisme pasar yang terjadi saat adanya gap up. Nah, caranya screeningnya pakai stock search. Nah, stock search. Nah, kemudian kita pakai time period. Nah, langsung muncul terscreening otomatis seperti ini. Itu ya, sangat mudah sekali teman-teman. Dan ini teman-teman hanya bisa cek lewat aplikasi Mira Asset NeoHodge Mobile. Oke ya, mungkin tips dan trik dari saya seperti ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. See you next time video.